Kalian pernah ngeliat Daddy Mami berantem nggak? Pernah. Ini salah satu contoh di mana pada saat itu dia lagi marah sama gue. Hai guys, welcome to Super Bean Family. Di mana kita percaya membangun keluarga harusnya Seru. So, Jaden dan Jacob, jadi mau tanya, apa? kalian pernah ngeliat Daddy Mami berantem nggak? Pernah. Masa sih? Yang bener. Benar. Jadi itu adalah salah satu pertanyaan yang sering kita dengar juga adalah apakah boleh berantem di depan anak-anak? Ya, dulu kita waktu anak-anak masih kecil ya, waktu belum ngerti, kita sih kalau berantem di dalam kamar ya, kita cari tempat yang anak-anak nggak lihat. Yes. Nah, tapi setelah mereka udah gede, udah ngerti, jadi kita kalau berantem di depan mereka. Yes. Tapi jadi kita jelasin ke mereka kenapa kita berantem, kenapa Mami Daddy berantem, dan yang penting abis berantem Mami Daddy kasih ngobrol dan ada solusi. Itu Yes. sih yang penting. Jadi kita kasih the real fact ya about marriage itu kayak gimana sih gitu loh. Karena marriage itu ya pastinya ada berantemnya ya, mungkin enggak gitu loh. Jadi biar mereka juga tahu dan bisa prepare. Nanti pas mereka build their own family, mereka juga tahu kalau ribut itu normal dan yang penting harus diobrolin dan cari solusinya bareng-bareng. Yes, that's very good. Ini salah satu contoh di mana pada saat itu dia lagi marah sama gue dan habis itu kita jelasin ke anak-anak. Ini videonya. What happened to mommy? Kenapa Mami? Mommy doesn't want to go down. Oh, jadi Mami itu lagi kesel. Why? Ya itulah biasanya kalau misalnya husband and wife itu ada saat-saatnya kita tuh berantem. Jadi kali ini tuh kita berantem sebenarnya cuma miskomunikasi doang. Karena Daddy pagi-pagi kan beliin sarapan buat kalian semua kan, Daddy beliin Subway kan. Mami bilang kalau misalnya Mami mau yang biasa, yang biasanya itu tuna sama ya tahulah apa yang Mami mau kan gitu. Terus habis itu ya udah Daddy beliin. Tapi Daddy campur tomat sama juga Daddy ada kasih juga capsicum. Nah, Mami tuh nggak suka tomat sama capsicum ternyata. Jadi pas Mami dapet, Mami lihat kayak, oh kok ada tomat ada capsicum gitu, kayak that means you don't know me at all gitu. Dia bilang gitu. Nah, kayak gitu menurut Mami ngomongnya udah biasa aja, tapi ternyata menurut Daddy nadanya nggak enak. Jadi instead of kok bukan thank you sih, malah komplain gitu. Makanya Daddy bilang kayak bukannya thank you tapi malah komplain gitu. Daddy ngomong gitu juga pasti Mami berpikir kayak nadanya Daddy juga nggak enak gitu. Nah, gara-gara gitu jadi akhirnya ya udah deh, Mami kesel, Daddy kesel, jadi sekarang jadi kayak nggak enak. Tapi kuncinya adalah Say sorry. we have to say sorry first. Dan tadi Daddy udah say sorry gitu. Cuman triknya adalah pada saat kita bilang sorry, orang yang kita bilang sorry-nya itu masih nggak mau sorry, ya udah kita bilang sorry dulu. Ini tuh ibarat kayak kettle, pot yang buat panasin air. Jadi kalau kita di airnya masih mendidih nih, panas. Nah, kita bilang sorry itu artinya baru cabut listriknya dulu. Tapi masih panas nggak airnya? Masih panas, jadi kita udah bilang sorry dulu. Habisnya udah kita kasih waktu, lama-lama nanti airnya akan dingin lagi kan. Kalau airnya udah dingin baru kita mulai happy lagi gitu. Jadi ada artian seperti itu. Nanti kalau Jacob married juga you will know what I mean. Ngerti ya? Jadi kayak gitu-gitu ya udah, all we need to do adalah say sorry. That's all. Jadi kalau dipikir-pikir ributnya hal yang nggak penting banget ya. Tapi saat itu gue berasa penting banget, soalnya gue lagi lapar banget dan itu dingin banget dan gue kayak expect pas makanan dateng gue bisa makan dengan enaknya. Tapi ternyata banyak hal yang gue nggak suka di makanan itu dan sebelnya karena gue udah married puluhan tahun. Wih, Tapi belasan tahun. Iya, belasan tahun, tapi dia nggak tahu apa yang gue nggak suka. Nah, that's the point gitu. Hal kecil yang biasa bikin ribut ya kan. Yes. Dan itu akhirnya kita selalu ngomongin sama Jaden sama Jacob. Intinya yang paling pertama sih sebenarnya bukan masalah meritnya dulu. Yang paling pertama adalah kalau milih pasangan jangan sembarangan. Ngerti? Gak gampang merit itu. Ngerti? Ngerti? Nah, jadi akhirnya ya udah, tapi again kita harus avoid jangan sampai pada saat kita berantem tuh akhirnya jadi kita main kubu-kubuan. Gitu, dimana akhirnya gue ngomong sama Jaden Jacob, tau nggak, Mami tuh ngeselin, tau nggak gini. Terus habis itu pas dia pergi ke Maminya juga ngomong hal yang lain, tau nggak, Daddy tuh ngeselin gitu. Jadi kita bukan begitu. Pernah nggak gue sama Melly sama sekali nggak ngomong untuk beberapa jam tuh? Mungkin pernah. Dan itu akhirnya pada saat itu terjadi waktu Jaden Jacob datang ke gue, ya gue ngejelasin gitu, yes, it's not easy.
gitu. Karena memang begini, mami punya perspektif begini, daddy punya perspektif begini. Akhirnya ya udah, itu yang menyebabkan akhirnya kita nggak sinkron gitu, atau akhirnya siapa yang harus maaf duluan whatsoever. Begitu juga waktu dia ke mami. Nah pada saat itu kita lakukan, kita akhirnya invest dalam kehidupan mereka sehingga mereka tahu next time kalau cari pasangan itu yang benar. Dan itu pun juga bukan berarti marriage-nya problem free. Iya. Namanya marriage ya, seperti biasa dua orang yang berbeda jadi satu, pasti aja ada masalah. Ya nggak mungkin nggak ada ributnya lah, bisa dibilang. Tapi yang paling penting, never ending learning lah ya, satu sama lain. Even udah mau nikah berapa puluh tahun pun pastinya ada something new yang bisa dipelajari dari pasangan kita. Nah sekarang Jaden sama Jacob, Daddy mau tanya. Selama Jaden Jacob ngelihat Daddy Mami berantem dan baikan, apa yang kalian pelajari? Nah, yo. Waktu Daddy kesel sama Mami, Daddy masih talk to Mami ya, and hug Mami and kiss Mami. Oke. Walaupun Mami juga pada saat di-hug sama kiss masih kesal gitu ya. Daddy juga kesal gitu ya. Oke. Good. At the end, you guys forgive each other. Dan juga waktu Mami masih kesel, Mami kasih makan ke Daddy. Oke. Mami Daddy ya cukup berhati besar lah ya, walaupun kesel tapi tetap approach ya masing-masing. Yes, karena pernikahan katanya minimal salah satu harus cukup waras untuk mengalah. Betul. Baru akhirnya pernikahannya berhasil. Nah kadang-kadang gue yang mengalah, kadang-kadang dia yang mengalah. Iya, dan pernikahan pastinya untuk orang dewasa ya. Kalau anak kecil ya ribut ya you know lah ya. Jadi harus cukup dewasa untuk dewasa bukan umur juga ya pastinya. Dewasa secara sikap, secara pikiran harus dewasa. Nah, baru deh nikah ya. Biar seenggaknya ada problem pun masih bisa dicariin solusi bareng-bareng. Yes. Ya itu, jadi makanya sebenarnya kalau misalnya kita tunjukin pada saat kita lagi berantem sama anak-anak, kalau kita jelaskan terus-menerus, at the end of the day justru itu menjadi hal yang baik buat mereka untuk belajar. Belajar langsung dari pernikahan orang tuanya sendiri. Betul. Gitu ya. So, nggak tahu sih kalau keluarga di rumah setuju atau enggak, komen di bawah ya. Yes, please. Itu aja dari kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Jangan dibully ya. Jangan. Itu aja, see you again in the next video. Bye-bye.